Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah setia pada Tuhan, berkat mengalir, bila menyimpang hukuman datang. Begitu indahnya janji Tuhan Allah Yahweh kepada Raja Salomo ini. Sesungguhnya Tuhan menghendaki agar berkat Tuhan terus mengalir dengan melimpah ruah kepada Raja Salomo, sama halnya dengan janji Tuhan yang pernah berlaku kepada Raja Daud ayah Salomo itu. Anak keturunan Daud, begitu juga keturunan Salomo akan tetap berkuasa menjadi Raja Israel selama-lamanya. Tetapi Tuhan juga mengingatkan Salomo agar dia dan anak keturunannya supaya tetap beribadah kepada Tuhan, jangan menyimpang kepada penyembahan berhala, sehingga hanya mau menyembah kepada Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Israel itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka. Jangan sampai Salomo dan anak keturunannya lengah tertipu iblis untuk meninggalkan Tuhan Allah Yahweh itu, lalu menyembah kepada allah-allah lain. Apabila Salomo atau anak keturunannya meninggalkan Tuhan, menyimpang dari jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan membuang mereka. Bahkan bait Allah juga akan ditinggalkan oleh Tuhan Allah Yahweh. Sesungguhnya janji berkat Tuhan dan juga sekaligus hukuman dari Tuhan itu juga berlaku bagi seluruh umat manusia sampai kini dan di sini dan di masa yang akan datang, ketika kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, bila kita tetap hidup dalam ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan kita turuti, kita patuh, setia, dan teguh dalam beriman percaya hanya kepadanya, maka kehendak Tuhan itu untuk boleh kita ikuti, maka akan selalu berkat Tuhan itu melimpah ruah di dalam hidup kita. Untuk itulah maka Tuhan Yesus mengarahkan agar hidup kita ini sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, supaya berkat Tuhan yang dicurahkan secara melimpah ruah dapat kita nikmati, dapat kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Apa saja yang kita perbuat akan Tuhan jadikan berhasil. Sebaliknya, apabila kita tidak waspada terhadap tipu muslihat dari si iblis yang menyebabkan kita tidak setia di dalam mengasihi Tuhan, menyimpang dari keinginan dan kehendaknya, maka kita harus tahu akibatnya. Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan mau memberkati kita untuk membuat kita juga supaya tetap mau bertobat ketika kita mau mengaku salah, berbuat dosa kepadanya, supaya kita jangan lagi menyembah kepada allah-allah lain selain Tuhan yang memang kita kenali di dalam penyataannya melalui Yesus Kristus dan kehadirannya di dalam hati kita melalui Roh Kudus, dan kita sungguh tidak akan terhalang oleh dosa-dosa dan kesalahan kita
ketika kita tetap berhubungan dengan Tuhan Allah Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita. Oleh sebab itu hendaknya kita selalu mohon hanya pertolongan Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan kita, menolong kita, agar kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, waktu demi waktu. Oleh sebab itu, kita juga harus mampu untuk hidup kudus sesuai dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus itu, dan mampu pula untuk mengalahkan segala keinginan-keinginan yang bersifat kedagingan kita, yang seringkali diganggu oleh keinginan yang memang sengaja mau memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kita sembah. Untuk itu ingatlah dalam Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-19 yang berbunyi, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, karena hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami jangan mempunyai keyakinan maupun iman percaya kami kepada yang lain. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kami hanya mau lurus untuk menyembah, memuji, dan memuliakan kehadiran Tuhan Allah Bapa di surga yang maha tinggi, di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus itu saja di hati kami dan di segenap hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saja, dan jangan kami hanya mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.